Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran pemeliharaan mesin teknik sepeda motor tingkat 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan berkaitan dengan blok silinder, yaitu gangguan-gangguan yang sering terjadi pada blok silinder. Gangguan yang sering terjadi pada blok silinder itu sendiri kebanyakan terjadi karena adanya keausan. Keausan itu timbul karena ada tiga. Yang pertama itu ada abrasi, yang kedua erosi, yang ketiga adalah korosi. Apa yang dimaksud dengan abrasi? Abrasi itu adalah adanya kotoran yang masuk ke dalam ruang bakar ataupun bagian-bagian di blok silinder. Kotoran itu masuk itu dari saringan yang kotor ataupun pada saat servis yang tidak benar. Kemudian erosi ini terjadi adanya gesekan antar komponen penyusun dari blok silinder itu sendiri. Contohnya adalah misalkan piston dengan dinding silinder. Yang ketiga adanya korosi, yaitu korosi itu adalah timbulnya karat yang terjadi pada bagian atau komponen dari blok silinder itu sendiri. Nah, itu yang sering terjadi keausan pada blok silinder sendiri itu menyebabkan motor, salah satunya adalah terjadi kerusakan. Kerusakan yang akibat gangguan dari blok silinder itu sendiri, yang pertama adalah kebocoran kompresi, kemudian kompresi yang terlalu tinggi, kemudian mesin terlalu panas karena ada gesekan, ya. Itu bisa dilihat dari asap knalpot yang berwarna hitam. Itu menandakan ada komponen yang saling beradu tanpa pelumas. Kemudian oli masuk ke dalam ruang bakar, ya. Itu bisa dilihat pada asap knalpot yang berwarna putih. Kemudian suara yang bising atau berisik yang tidak normal pada saat mesin itu mungkin terjadinya adanya keausan pada beberapa komponen dari blok silinder itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat paparan berikut ini, ya. Di paparan ini kita akan lihat bagaimana cara memeriksa dari komponen penyusun dari blok silinder itu sendiri, ya, yang dicurigai terjadinya kerusakan, ya, dan bagaimana perbaikan dari blok silinder itu sendiri, ya. Untuk lebih jelasnya marilah paparan berikut ini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mendiagnosis kerusakan pada blok silinder sepeda motor. Adapun penyusun dari blok silinder sepeda motor, yang pertama adalah piston. Piston terdiri dari beberapa bentuk. Untuk yang motor 4 tak, itu piston yang berbentuk kepalanya itu adalah yang bentuknya rata, kemudian cembung, cekung, dan untuk motor 2 tak itu yang bentuknya deflektor. Yang kedua, ring piston. Ring piston untuk motor 4 tak terdiri dari 3 buah, 2 buah untuk ring kompresi, 1 buah untuk ring oli. Sedangkan untuk motor 2 tak hanya terdiri dari 2 buah ring kompresi. Pin piston. Pin piston ini fungsinya menghubungkan piston dengan batang piston. Ya, ini yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian stang piston. Stang piston ini menghubungkan ke poros engkol. Kemudian poros engkol. Poros engkol ini terdiri dari timing sprocket, kemudian gear untuk oil pump, lalu ada lahar ataupun bantalan. Nah, poros engkol ini menghubungkan dengan batang piston melalui bagian dari batang piston itu big end. Kemudian silinder blok. Silinder blok ini ada beberapa bahan, yaitu yang blok silindernya, bloknya bagian luarnya itu terbuat dari besi cor ataupun aluminium alloy, ya, untuk motor kecil. Kemudian ada lubangnya berupa silinder. Lubangnya ini ada lapisan yang disebut dengan liner, yang disebut dengan silinder blok.
Bagaimana cara pemeriksaan komponen dari blok silinder? Yang pertama, memeriksa piston. Pemeriksaan piston berupa mengukur diameter luar dari piston menggunakan mikrometer luar. Kemudian pemeriksaan pin piston itu mengukur diameter luar dari pin piston ya menggunakan mikrometer luar dengan berupa 3 buah tempat pengukuran, itu ditunjukkan oleh tanda panah. Kemudian pada piston pula lubang dudukan dari pin piston itu diukur pula ya. Kemudian pada small end pada stang piston itu diukur pula ya diameter lubangnya. Kemudian memeriksa ring piston dengan cara yang pertama melepas dulu ring piston dari piston, kemudian sudah dilepaskan masukkan ring piston ke dalam lubang dari silinder blok atau linernya. Sudah itu ukur kerenggangan dari celah ring piston tersebut dengan menggunakan feeler gauge. Yang kedua, pada saat terpasang ring piston pada piston diukur kerenggangan pada dudukan antara ring piston dengan alur dari dudukan tersebut menggunakan feeler. Memeriksa silinder blok, yaitu yang pertama memeriksa kerataan permukaan dari blok silinder. Itu bisa digunakan dengan menggunakan pisau perata dan feeler gauge. Diukur dengan beberapa titik pengukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik pengukuran. Diperiksa apakah terjadi ketidakrataan atau kebengkokan ya ataupun ada celah ya bila dilihat atau di center dengan cahaya ya. Nah, tinggal dimasukkan feelernya itu ke dalam lubang atau celah yang terjadi, apakah melewati batas servis atau tidak. Yang kedua, memeriksa keausan diameter dalam ya silinder blok atau linernya itu ya atau boringnya itu dengan menggunakan alat berupa dial bore gauge yang ditunjukkan pada gambar ya. Pengukurannya itu untuk memeriksa apakah terjadi keausan berupa bentuk dari silinder blok itu menjadi oval atau terjadi ketirusan akibat adanya gesekan atau keausan. Kemudian pemeriksaan pada poros engkol ya. Yang pertama memeriksa timing sprocket ya yang berada pada porosnya itu, kemudian memeriksa oil pump drive gear ya, apakah terjadi kausan atau giginya sudah tajam atau tidak. Kemudian memeriksa bantalan crankcase bagian kanan ya, periksa atau putarkan si bantalan tersebut atau lahar tersebut apakah lancar atau tidak ya. Kemudian pemeriksaan kekoclakan stang piston itu dengan cara meletakkan poros engkol pada blok P seperti pada gambar ya, kemudian diukur kekoclakannya itu ya, itu dengan menggunakan dial indikator ya tuh. Kemudian memeriksa keolengan poros engkol atau poros dari engkol tersebut dari dua sisi ya, seperti pada gambar yang ditunjukkan ya, menggunakan dial indikator. Lalu memeriksa celah poros engkol dan stang piston ya, seperti pada gambar dengan mengukurnya menggunakan feeler gauge ya. Jadi lakukan pengukuran setiap komponen dengan benar dan teliti menggunakan peralatan pengukuran yang benar ya. Kemudian cek hasil pengukuran dengan batas servis, jika melebihi ganti komponen tersebut. Teliti kondisi fisik komponen, jika ada kerusakan perbaiki ataupun ganti. Nah, demikianlah paparan berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan dari komponen-komponen penyusun blok silinder yang dicurigai terjadinya kausan. Kausan ini terjadi manakala bila diukur
ternyata melewati batas safety, berarti itu terjadi keausan. Langkah perbaikannya berarti adanya perlu diganti komponen tersebut. Ataupun misalkan pada blok silinder bila terjadi keausan, ya yang tadi dijelaskan bagaimana diperiksa dengan dial indikator. Bila terjadi keausan, maka langkah selanjutnya adalah oversize atau memperbesar diameter dari blok silinder itu sendiri. Pertama itu dengan oversize 0,25 itu adalah memperbesar diameter untuk menambah diameter dengan cara dikotor 0,25. Apabila terjadi keausan pada saat dikotor 0,25, maka masih bisa untuk dikotor kembali menjadi 0,5. Apabila terjadi keausan, maka bisa dikotor kembali menjadi 0,75. Kemudian yang terakhir, apabila masih 0,75 terjadi keausan pada silinder tersebut, itu bisa juga dikotor kembali menjadi 1 mm. Jadi diameternya ditambah 1 mm. Tetapi kotor yang terakhir yang 1 mm itu riskan karena dinding silinder atau penolaikan itu terlalu tipis. Jadi manakala terjadi pada kerja, ditakutkan liner itu terjadi bisa berakibatkan atau menjadi pecah karena tidak kuat terhadap panas atau gesekan karena terlalu tipis. Nah, itulah gangguan-gangguan yang dan pemeriksaan ya, pada blok silinder. Mungkin ini alangkah baiknya kita lanjutkan dengan melakukan atau mengaplikasikan atau praktek karena memerlukan keterampilan dalam pemeriksaan pembongkaran blok silinder itu sendiri, kemudian pemeriksaannya dengan menggunakan alat ukur, kemudian perakitan, penyetelan ya dari blok silinder itu sendiri sehingga motor menjadi hidup dan baik ya kinerjanya. Nah itu mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.